سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyyakum taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih la'allakum turhamun kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, alhamdulillah di siang yang sangat cerah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam frekuensi yang sama tapi dalam nuansa acara yang berbeda. Kalau dari kemarin kita biasa mengadakan kulkas dalam acara goes, namun sekarang kulkas dalam acara trekking, yaitu produk baru dari Siber, Singaparna Bebas Riba, di mana kita tadi telah melewati berbagai rintangan dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua, dan itu tentunya merupakan nikmat dari Allah yang tugas kita untuk mensyukuri nikmatnya minimal dengan membasahi lisan kita dengan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga selamanya terlimpah atas paduka kita yang mulia, uswah yang menjadi qudwah dan uswah untuk kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para istri-istrinya, para putra-putrinya, dan tentunya kepada seluruh sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, para tabi'in, para tabi'in dan atau tabi'in semuanya. Ikhwati fillah, dalam kuliah ringkas kali ini insyaallah ana akan membawakan sebuah hadis yang sangat populer tentang bulan puasa. Di antara hadisnya adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dalam riwayat yang lain dikatakan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Seperti kita pahami bahwa dalam surah Al-Fatihah manusia itu secara global terbagi tiga. Yang pertama yaitu manusia yang tergolong kepada an'amta, yang kedua maghdub, al-maghdub, yang ketiga ad-dhalin. Tentunya yang ideal adalah an'amta alaihim, di mana di situ menggunakan wajan akroma, yang artinya kalau karoma kan mulia, kalau akroma itu dimuliakan, an'amta juga sama, dinikmatkan oleh Allah. Jadi dalam tafsir As-Sa'di saja dikatakan bahwa an'amta itu adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah dan bisa mengikuti ilmunya, bisa mengamalkan ilmunya. Itulah orang yang dinikmatkan oleh Allah. Dalam situasi apapun akan nikmat. Ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang terjadi, kalau kita diberi sesuatu yang sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan keinginan kita, dan Allah ridha, maka terucap dari bibir orang yang dinikmatkan oleh Allah adalah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Ketika sesuatu yang belum kita inginkan dan terjadi pada kita, dan kita yakin dan kita sadar dengan sepenuh keimanan kita bahwa itu adalah bi qadarillah atau qadarullah wa masyafa'ala, maka terucap dari bibirnya alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi semua urusan orang mukmin itu adalah baik, semuanya. Maka semua manusia itu ta'ajub dengan urusan orang mukmin. Apapun yang terjadi pada orang mukmin adalah semuanya baik. Dan itulah orang yang ideal, manusia yang ideal, yaitu yang diberi nikmat oleh Allah, an'amta ilaihim, itu yang dinikmatkan oleh Allah, itu maksudnya orang yang diberi ilmu dan bisa mengamalkan ilmu. Dan kita wa'iyadzubillah, berlindung kepada Allah golongan yang kedua, yaitu al-maghdub. Al-maghdub itu adalah orang yang diberi ilmu oleh Allah sama, tapi tidak mengamalkan ilmunya, bahkan mengingkari ilmunya. Makanya dalam hadis puasa itu yang pertama disebutkan oleh Rasul adalah imanan. Imanan itu adalah menerima aturan Allah, tunduk terhadap Allah, khudu wa tadallul.
merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah. Tidak ada aturan yang berlaku untuk dirinya kecuali aturan Allah, dan dia tidak berani membuat aturan sendiri. Terlebih dalam urusan agama, dia tidak menciptakan aturan sendiri, hanya mengikuti saja. Mengikuti aturan Allah. Apapun perintah Allah itu yang dia laksanakan. Apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pun yang dia kerjakan. Tidak melaksanakan, tidak mengerjakan sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dicontohkan. Karena seseorang yang mengerjakan, siapapun orangnya yang mengerjakan hal yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu adalah maghdub. Atau melawan, mengingkari. Maka hukum orang yang tidak berpuasa itu tidak semua sama. Yang pertama, hukum orang yang tidak berpuasa itu bisa murtad apabila dia tidak berpuasanya mengingkari perintah Allah. Karena puasa itu wajib. Kutiba alaikumu, iya, wajib. Jadi ketika orang tidak berpuasa dan mengingkari wajibnya puasa, maka serta-merta orang itu murtad, keluar dari agama Allah. Beda lagi dengan orang yang tidak berpuasanya karena dia itu lalai. Dia menerima kewajibannya. Dia tahu bahwa puasa itu wajib bagi orang yang mukmin, yang beriman, yang muslim, yang pasrah kepada aturan Allah, tapi tidak melaksanakan puasa, maka dia namanya asin, berdosa, dan tidak sampai keluar dari agama Islam, tapi sama-sama jelek. Karena apa? Karena meninggalkan puasa itu dosanya sangat besar. Itu dosa besar, bukan main-main. Tapi masih besar dosa meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat mah, itu berjamaah di masjid wae kudu diduruk imah nanti. Maka angke ikhwan sadayana mamawaseuneu nya di lembur teh sok sia teu berjamaah ke masjid diduruk. Sabab ya cita-cita sahabat dan rasul, dan itu bukan main-main. Amar ma'ruf itu nahi munkar. Tapi ulah kitu teh nya wah ustaz di tengah duruk imah ge sebut deui kan. Bukan seperti itu. Maksudnya saking beratnya. Laki-laki itu harus dari orang yang soleh, bukan yang solehah. Kalau laki-laki soleh itu salatnya di mana? Di rumah. Kalau yang soleh di masjid di awal waktu dan berjamaah, apapun yang terjadi. Karena kita yang diperjuangkan apa? Apa dunia? Bukan. Dunia itu hina, lebih hina dari bangkai kambing. Yang kita perjuangkan apa? Akhirat. Apapun yang kita lakukan itu akhirat. Makanya kita melaksanakan sesuatu itu yang dicontohkan, yang diperintah oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Karena kita yakin kita akan kemana? Ke akhirat. Tidak membuat ibadah sendiri. Seperti berjamaah di awal waktu. Nah itu an'am. Tidak apa? Tidak maghdub itu tahu. Oh, saya tahu Ustaz, berjamaah bagus. Kenapa antum tidak berjamaah? Santailah Ustaz, Allah mah teu cirigi ieu, nu cirigi mah Ustaz naudzubillah min. Antum tahu puasa wajib? Puasa tahu lah, kunaon teu puasa? Mah Ustaz, kayak bener-bener mah ku Allah diberi penyakit. Gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Yang ketiga yang tidak berdosa itu tidak apa-apa, tidak berdosa. Ketika apa? Ketika sakit, ketika safar ya. Ketika perempuan datang bulan, itu tidak apa? Tidak dosa, karena itu malah boleh atau dilarang, jangan berpuasa. Kalau safar boleh tidak berpuasa. Selanjutnya golongan yang ketiga itu adalah golongan yang dolin. Kalau dolin itu, nah ini yang paling celaka mah. Manehna mah beramal ngan teu make ilmu. Aikona lamun maghdub mah Yahudi itu pintar-pintar. An sombongna minta ampun ngalawan Allah. Palinter kan ngalawan saha? Oh, lamun berdalil mah palinter, ngan amalna naon jong. Itu Yahudi. Ai Nasrani amalna loba, ngan ilmuna eueuh. Yang sesat. Jadi hirupna teh ngumpul-ngumpul naon? Ngumpul-ngumpul amal, ngan amalna tidak berilmu. Kata ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu madudatun matukmalu. Siapapun setiap orang yang beramal, amal apakah? Baik itu yang berhubungan dengan diniyah yang disebut dengan ta'abudiyah, ataupun yang berhubungan dengan dunia adalah muamalah. Ta'abudiyah dan muamalah tidak berdasarkan ilmu, maka amaluhu latukbalu. Mardudatun deh. Mardudatun itu ditolak, latukbalu mau diterima, ditolak ketika diterima itu ya usaha. Allah. Makanya ikona Nasrani. Ya, orang Nasrani itu seperti itu. Apapun dia kerjakan. Datang tahun baru kan, pesta tahun baruan diturutan umat Islam nu belagu. Mawa obor juga rek ngaduruk imah. Eta udah rasani. Budak lahir naon? Natalan, miladan, turutan kudu teu apaleun. Milad segala di bahasa Arab jeung Natal eta bahasa Nasrani. Budak umur 1 tahun, ulang tahun. Kamu beri emprak segala. Itu Nasrani. Dan sampai dina hadis jelas akan seperti itu. Kata Rasulullah, umatku itu akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang sebelumnya.
mimiti nama sajengka asasi sokesiku nepi ka asup kana liang dob oke bakal dituturkeun kulantaran bodoh kan kemerasa dosa onang tatangga jika nama benernya onang tatangga rek naon rek ulang tahun ibadah saha Nasrani jelas besok Natalan mah Nasrani dan Natal itu dibahasakan tekudu kita tidak boleh sungguh jangan bodoh kalau mau ibadah di masjid aja bener tekudu sholawatan di gereja tekudu milu Natalan di gereja rek naon da urang gereja tekudu milu jumaah di masjid itulah orang-orang bodoh dan itu ada orang seperti itu makanya Al-Quran mengatakan seperti itu an'amta alaihim al-maghdub waladah dan kita berlindung dari golongan yang dua itu dari maghdub dan ikhwati billah rahimakumullah. Untuk menutup kulkas kali ini ana hanya mengingatkan sebentar lagi kita Ramadan dan Ramadan itu jadikanlah madrasah ruhiyah buat kita pokoknya mah putus urusan dunia Ramadan urusan dunia kecuali dunia tersebut yang mengantarkan kemana ke akhirat kan keliru di kita ada yang keliru Ramadan teh areureun ngaji Ustaz ngaji libur ya kenapa Ramadan hari antum rek naon urang ngaji justru kudu fokus kita kan fokus misalnya Ramadan kita hafalan dapat berapa juz gitu wah kalau bulan biasa kita punya hafalan misalnya 10 juz dan itu ahlul Quran ya. Jangan dikira kita hafal nanti dalam ada insya Allah anak akan ada program khusus Ramadan pokoknya kita Ramadan mah khusus membahas tentang bagaimana tahsinul Quran dan tahfidnya bagaimana betul-betul karena Quran itu muji tidak boleh dibaca sembarangan ya jadi ibadah soteh lamun bener macana lamun teu bener dan dia merasa benar nah itu yang salah nah, itu benar diajar mah Allah lebih tahu nu bahaya mah nu teu diajar karena apa karena dalilnya itu seperti yang dikatakan oleh Bukhari kan jelas khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan kita tahu diri posisi kita di mana kalau tidak bisa belum paham tentang Al-Qur'an ya kita belajar kalau sudah paham ya kita mengajarkan jangan dibalik maca Fatihah gitu di jarung kalau kene geus ngajarkeun itu bolon berarti lebih sesat orang yang tidak paham agama mengajarkan agama itu dia sesat sendiri dan mengajarkan sesat kepada orang lain dan dosanya melipat ganda dia siksa 2 kali daripada orang-orang yang sesat hati-hati ya kita harus hati karena hadisnya jelas kalau tidak bisa belajar sama baiknya khairukum semuanya baik jangan takut ulah ki yang lagi rek ngajar lah anak mah keuni can bisa oge menyesatkan antum siap-siap di neraka dia siap-siap di karena sesat agama itu tidak main belajar sendiri saja sesat agama apalagi tidak bisa mengajarkan agama jangan takut hadisnya jelas man ta'allama belajar dulu baru setelah belajar wa'allamahu dan mengajarkan ya, asal kalau antum bisa mengajarkan ilmunya bermanfaat selain diamalkan sendiri ya, itu saja ya yang bisa saya sampaikan dalam podcast kali ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.